sahabat dan kelas 11 IPA, bertemu lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan belajar fisika tentang pembahasan soal-soal suhu dan kalor. Kalau masalah teorinya sudah saya jelaskan, bisa dilihat videonya kembali. Langsung aja ke soal nomor 1. Termometer X menunjukkan angka min 20 derajat pada titik beku air dan 130 derajat pada titik didih air. Suhu X dan Celcius akan menunjukkan angka yang sama pada. Nah, di sini katanya bahwa titik beku si X sama dengan min 20 derajat, kemudian titik didih X sama dengan 130 derajat. Lalu dihubungkan ke Celcius, bahwa titik beku Celcius itu adalah 0 derajat dan titik didih Celcius sama dengan 100 derajat. Suhu X dan Celcius akan menunjukkan angka yang sama. Itu artinya suhu yang ditunjukkan si X sama dengan suhu yang ditunjukkan si Celcius, kita sebut sebesar T, dan itulah yang ditanya. Nah, ini kita pakai dengan persamaan TDX dikurangkan dengan TBX, titik didih X dikurang titik beku X, per suhu yang ditunjuk si X dikurangkan dengan titik beku X sama dengan titik didih Celcius dikurangkan dengan titik beku Celcius per suhu yang ditunjuk si Celcius dikurangkan dengan titik beku Celcius. Oke, titik didih X adalah 130 dikurang min 20 jadi ditambah 20 per ini tadi T dikurang 20 jadi tambah 20 sama dengan 100 dikurangkan dengan 0 per T dikurangkan dengan 0. Maka kita peroleh 150 per T tambah 20 sama dengan 100 per T. Sama-sama kita bagi 50, 3, 2, kali silang 3T sama dengan 2T ditambah 40. Maka T sama dengan 40 derajat. Berarti jawabannya adalah C. Itulah soal nomor 1. Soal nomor 2. Sebuah baja koefisien panjang 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius mempunyai panjang 100 cm. Jadi ini adalah alfa. Kemudian ini adalah panjang awal. Kemudian baja dipanaskan sampai suhunya 100 derajat Celcius. Berarti ini namanya suhu akhir. Sehingga baja menjadi 100,7 cm. Berarti ini panjang akhir. Suhu batang baja mula-mula adalah, berarti yang ditanya adalah berapakah suhu awal atau T0. Nah, ini adalah pemain panjang. Jadi kita cari dulu pertambahan panjangnya, delta L sama dengan L akhir dikurang L awal, 100,7 dikurang 100, 0,7 cm. Nah, kita mencari T0, ingat rumus daripada delta L sama dengan L0 dikalikan dengan alfa dikalikan dengan delta T. Ini 0,7 cm sama dengan 100 cm dikalikan dengan 10 pangkat minus 4, lalu dikalikan dengan ini suhu akhir dikurangkan dengan suhu awal. Centimeter kita coret, 100 dengan ini bisa coret, tinggal 10 minus 2, pindah ke sini jadi 70 sama dengan T akhir tadi 100 dikurangkan dengan T0, maka dapatlah T0 sama dengan 30 derajat. Berarti jawabannya adalah C. Itulah soal nomor 1 dan soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar. Plat besi pada suhu 20 derajat Celcius memiliki ukuran seperti gambar. Bila suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius dan koefisien panjang besi 1,1 kali 10 pangkat minus 7 per derajat Celcius, maka luasnya sekarang menjadi, namanya adalah suhu awal. Kemudian ini suhu akhir 100 derajat Celcius. Koefisien panjang ini namanya adalah alfa. Lalu yang ditanya luasnya sekarang, berarti luas akhir berapa?
Oke, nah jadi kita cari dulu luas awal, ya kan? Luas awal sama dengan 2 dikali 2 berarti 4 meter kuadrat. Lalu kita cari lagi yang namanya delta A-nya. Untuk mencari delta A sama dengan luas awal dikalikan dengan beta dikalikan dengan delta T. Ingat bahwa yang namanya beta sama dengan 2 alfa. Berarti kita peroleh ini 4 beta 2 alfa 2 kali 1,1 berarti 2,2 kali 10 pangkat minus 7. Lalu delta T-nya dari 100 ke 20 berarti 80. Maka hasilnya ini adalah 704 kali 10 pangkat minus 7 meter kuadrat. Atau boleh kita buat bahwa delta A sama dengan 0,000704 meter kuadrat. Jadi kita peroleh luas akhir sama dengan luas awal ditambahkan dengan delta A. Jadi 4 ditambahkan dengan ini, maka hasilnya adalah 4,000704 meter kuadrat. Itulah jawabannya, gampang kok. Pilihannya adalah D. Soal nomor 4. Bejana kaca berisi air 4 liter pada suhu 30 derajat Celcius, kemudian dipanaskan. Volume air menjadi 4,2 liter pada suhu 80 derajat Celcius. Dengan mengembalikan pemain kaca bejana kaca, maka besar koefisien muai volume air adalah, nah ini volume awal, kemudian ini suhu awal. Kemudian dipanaskan volume air menjadi 4,2 liter, berarti ini volume akhir. Lalu yang 80 derajat ini adalah suhu akhir. Dengan mengembalikan pemain bejana kaca, maka besar koefisien muai volume air adalah, yang tanya adalah gamma air. Nah, kita cari dulu pertambahan volume. Berarti 4,2 dikurangkan dengan 4, volume air dikurang volume awal ya. Jadi 0,2 liter. Nah, sementara untuk mencari delta V, rumusnya volume awal dikalikan dengan gamma air dikalikan dengan delta T. Berarti ini 0,2 liter, ini 4 liter. Kemudian ditanya tadi gamma air, lalu delta T-nya dari 30 ke 80 berarti 50 derajat Celcius. Liternya habis, jadi 0,2 sama dengan 200 gamma air. Maka kita perolehlah gamma air sama dengan 0,2 dibagi 200 berarti 0,001 per derajat Celcius ya. Berarti jawabannya adalah A, gampang. Soal nomor 5. Pada gambar berikut ini, sebuah bejana kaca yang memiliki koefisien panjang 3 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, berarti ini namanya adalah alfa. Alfa dari kaca atau zat padat. Diisi penuh dengan raksa yang memiliki koefisien ruang 54 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, berarti ini adalah gamma daripada raksa. Pada suhu 25 derajat Celcius, berarti ini suhu awal. Suhu awal. Bila kemudian bejana dipanaskan sehingga suhunya menjadi 50 derajat Celcius, berarti ini suhu akhir. Volume raksa yang tumpah. Nah, untuk mencari volume tumpah, rumusnya adalah volume awal dikalikan dengan delta T, lalu dikalikan dengan gamma cairan. Cairannya adalah raksa, dikurangkan dengan gamma dari bejana atau zat padat. Nah, volume awalnya adalah 300 cc dari gambar ya. 300 cc, delta T-nya 50 dikurang 25 berarti 25. Kemudian ini 54 kali 10 pangkat minus 5 dikurang gamma zat padat 3 kali alfa berarti 9 kali 10 pangkat minus 5. Jadi kita peroleh 750
dikalikan dengan 54 dikurang 9, 45 kali 10 pangkat minus 5. Nah, kalau dikalikan hasilnya adalah 3,375 cc. Berarti jawabannya adalah D. Itulah soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini merupakan tabel kalori jenis beberapa zat padat. Jika keempat jenis zat padat tersebut memiliki massa sama dan diberi kalori yang sama besar, maka urutan kenaikan suhu dari yang terbesar ke yang terkecil adalah. Nah, katanya di soal bahwa massanya adalah sama, kemudian kalornya sama. Nah, ingat rumus Q itu adalah M C delta T, atau kalau kita peroleh dari sini delta T sama dengan Q per MC. Nah, jadi kita mencari kenaikan suhu dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi supaya delta T-nya besar, maka C-nya harus kecil. Kita lihat C terkecil, itulah delta T terbesar. Terkecil adalah perak, berarti nomor 4. Kemudian diikuti dengan tembaga, berarti nomor 2. Kemudian diikuti dengan besi, berarti nomor 3. Baru aluminium nomor 1, berarti 4, 3, 2, 1. Gampang kok. Jawabannya adalah D. Nomor 7, perhatikan grafik berikut. Grafik di atas merupakan data yang diperoleh dari pemanasan bubuk sampel zat tertentu bermassa 0,10 kg. Kalori jenis sampel zat adalah, nah ini adalah delta T, ini adalah Q. Karena ini terhadap perubahan suhu, maka kita pakai rumusnya Q sama dengan M C delta T. Kita ambil aja salah satu data, ya boleh data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, boleh. Ambil aja data pertama, Q-nya 420, masanya 0,10, ditanya kalori jenis sampel, berarti C kalori jenis, ya kan? Dikalikan dengan delta T-nya adalah 10, maka kita peroleh C sama dengan, ini habis ya kan? Jadi jawabannya adalah 420 ya. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 8, air panas pada suhu 100 derajat Celcius ditambahkan pada 300 gram air yang bersuhu 10 derajat Celcius sampai campuran tersebut mencapai suhu kesetimbangan termal atau suhu campurannya 40 derajat Celcius. Massa panas yang ditambahkan adalah, nah jadi kalau sudah ada yang namanya campuran, maka kita memakai yang namanya prinsip daripada Ajas-Black. Oke, nah jadi kita buat massa M1 adalah massa air panas, itu yang ditanya, katakanlah sebesar M, lalu suhu pertama adalah 100 derajat Celcius, kemudian M2 nya adalah 300 gram, dan suhu kedua sama dengan 10 derajat Celcius. Lalu suhu campuran atau suhu termalnya setelah dicampur adalah 40 derajat Celcius. Nah ini kita memakai Ajas-Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas adalah suhu yang tinggi dan yang menerima adalah suhu yang rendah. Berarti yang melepas adalah air panas. Berarti MC delta T 1 sama dengan MC delta T 2. Karena sama-sama air, C-nya kita coret. M1 nya adalah M, lalu delta T nya adalah dari 100 ke 40, berarti 100 kurang 40 sama dengan ini 300 dikalikan dengan dari 10 ke 40, 40 dikurang 10, berarti 60 M sama dengan 300 dikalikan dengan 30, berarti ini habis 300 bagi 60 berarti 5 ya kan, 5 kali 30 berarti 150 gram. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 9, es bermassa M gram bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air bermassa 340 gram suhu 20 derajat Celcius yang ditambahkan pada bejana khusus. Anggap bejana tidak menyerap atau melepaskan kalor.
Jika LS sama dengan 80 kalori per gram, C air sama dengan 1 kalori per gram per derajat Celcius, semua S mencair dan kesetimbangan termal dicapai pada suhu 5 derajat Celcius. Jadi suhu campurannya adalah 5 derajat Celcius, maka massa M. Nah, jadi ini harus ingat grafiknya. Kalau dari S menjadi air pada suhu 0 derajat Celcius, ini suhu S. Dari 0 derajat Celcius menjadi air itu 2 kali proses. Ya, dari 0 menjadi air. Maka nanti kita buat I lepas sama dengan I terima. Ya, S dari 0 menjadi air 2 kali proses. Lihat grafiknya. Ya, lihat grafiknya di materi yang sudah saya jelaskan. Maka nanti yang melepas adalah di sini air, lalu yang menerima adalah S. Nah, untuk S itu cuma sekali proses. Maka kita buat di sini MC delta T air sama dengan ini ML untuk S ditambahkan dengan MC delta T yang namanya S. Ya kan, dari 0 sampai ke 5. Tapi ingat di sini yang dipakai adalah C air karena sudah air. Oke. Nah, jadi di sini kita peroleh bahwa yang namanya massa air adalah 340, C air 1, delta T-nya dari 20 ke 5 berarti 15 sama dengan MS, M besar dikalikan dengan 80 ditambah MS tadi adalah M dikali C air. Ingat di sini yang kita pakai C air karena dari 0 sampai ke 5 derajat. Berarti ini 1 dikalikan dengan 5 dikurang 0 berarti 5. Jadi kita peroleh 340 kali 15 sama dengan ini 85 M. Ya kan? Ini bisa kita habiskan ini sepertinya. Ya kan? Bisa ya? Berapa itu? 4 ya? Oke. Maka dapatlah M sama dengan 60 gram. Nah, itulah dia soal nomor 9 ya. Kalau kurang jelas nanti silakan di komen ya. Soal nomor 10, sepotong logam masanya 50 gram dan suhunya 135 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 100 gram air yang suhunya 10 derajat Celcius. Selama proses tidak ada kalori yang hilang. Setelah terjadi keadaan setimbang, suhu campuran menjadi 35 derajat Celcius. Maka kalori jenis logam adalah, nah ini tetap yang namanya ajas black, ya kan? Jadi I lepas sama dengan I terima. Nah, yang melepas adalah logam, lalu yang menerima adalah air. Berarti nanti di sini MC delta T logam sama dengan MC delta T air. Kita lihat di soal. Massa logamnya 50. Kemudian ditanya adalah C logam. Lalu delta T-nya 135, ya kan? Kemudian suhu campuran 35, berarti 135 kurang 35 adalah 100 sama dengan M air 100, C air itu adalah 1, kemudian dikalikan dengan delta T-nya air dari 10, kemudian menjadi 35 berarti 25. Ini kan habis. Kan? Jadi kita dapatlah C logam sama dengan 25 per 50 sama dengan 0, berapa ini yo? 0,5 ya kan? Jawabannya adalah B. Gampang-gampang ya, macam tak soal. Nomor 11. Es bersuhu -10 derajat Celcius dan bermassa M1 gram dicampur dengan air bersuhu 10 derajat Celcius dan bermassa M2 gram. Pada saat terjadi kesetimbangan suhu, sebagian es melebur ya, bukan melebar, melebur ya, ini namanya melebur. Jika diketahui kalori lebur es 80 kalori per gram, maka massa es yang melebur. Nah, ingat kalau es melebur itu suhunya adalah di 0 derajat. Oke. Nah, es dari minus ke 0 berarti 2 kali proses, sedangkan kalau air dari 10 derajat itu ke 0,
Ya, artinya suhu campurannya jadi 0 ya. Karena setelah dicampur es melebur. Jadi dari 10 derajat ke 0 itu air, maka sekali proses. Kemudian ditanyalah massa es yang melebur, itu artinya tidak semua es melebur. Jadi kita buat dulu massa es yang melebur itu sebesar X. Maka kita buat I lepas sama dengan I terima. Yang melepas pasti air, berarti MC delta T air sama dengan, ingat S tadi dari minus sampai ke suhu 0 2 kali proses, berarti MC delta T. Lalu ini S ditambahkan dengan M ya. Ini saya buat M bintang dikalikan dengan L, ini S. Maksudnya M bintang itu adalah itulah massa es yang melebur yang kita sebut sebagai X. Lalu massa air adalah sebesar berapa? M2 ya kan? M2. C air 1, delta T-nya 10 ke 0, ya kan? Berarti 10 sama dengan MS M1 CS setengah, ya kan? Ingat dari 0, dari minus ke 0 ya, itu belum air, masih es, makanya kita pakai CS setengah. Lalu delta T nya adalah dari minus 10 ke 0, berarti 10 ditambah X dikalikan dengan 80. Maka kita peroleh di sini 10 M2 sama dengan 5 M1 ditambah 80X. Jadi kita peroleh 80X sama dengan 10 M2 dikurangkan dengan 5 M1 sama-sama dibagi 5, berarti ini 16X sama dengan 2 M2 dikurangkan dengan M1. Maka kita perolehlah X sama dengan 1/16 dikalikan dengan 2 M2 dikurangkan dengan M1. Berarti jawabannya adalah 1/16 kali 2 M2 dikurang M1. Jawabannya adalah A. Nah, itulah dia soal nomor 10 dan 11. Tetap semangat. Soal nomor 12. 460 gram campuran es dan air pada suhu 0 derajat Celcius berada dalam suatu bejana yang kapasitas kalornya diabaikan. Kemudian dimasukkan 80 gram uap air suhu 100 derajat Celcius ke dalam bejana. Jika kalori lebur es 80 kalori per gram, sedangkan temperatur airnya 80 derajat Celcius, maka banyaknya air semula adalah, ini suhu campuran ya. Oke, ini namanya suhu uap air. Ini massa uap air. Jadi di sana massa es ditambah massa air sama dengan 460 gram. Nah, ini kita pakai dengan kalor dilepas sama dengan kalor diterima. Intinya kalau sudah dicampur-campur berarti kita memakai ajas black. Yang melepas siapa? Uap air karena suhunya lebih tinggi. Jadi kita buat di sini M dikali L uap, ya kan? Ditambahkan dengan M C delta T, ya kan? Ini M uap, di sini C air, ya. Sama dengan. Jadi dari uap sampai ke air itu 2 kali proses, ya. Lihat grafiknya. Kemudian di sini M kali L ini S ditambah MS ditambahkan dengan massa air dikali C air dikali delta T. Nah, jadi ini adalah 80. L uap itu ingat 540. Ini tadi 80 dikali 1. Kemudian dari 100 ke 80 berarti 100 kurang 80. Sama dengan massa es, ya kan? Massa es dari sini kita peroleh 460 dikurang massa air karena kita ditanya mencari massa air. Kemudian ditambah ini kali 80 ya.
Oke, ini LS 80. Kemudian ditambah 460 dikali 1 dari 0 ke 80, berarti delta T-nya 80. 80 kita coret. Tab, ya kan? Tab, tab. Jadi tinggal 540. Ini ditambah 20 sama dengan 460 dikurang MA, kemudian ditambahkan dengan ini 460, ya kan? Oke, jadi 540 tambah 20 berarti 560 sama dengan 460 tambah 460 itu adalah 920 dikurang MA. Maka kita perolehlah MA sama dengan 920 dikurang 560 sama dengan 360 gram. Nah, itulah jawabannya, gampang ya, tinggal masukkan doang. Jawabannya adalah C. Soal nomor 13, sebuah kalorimeter berisi es sebanyak 36 gram pada suhu min 6 derajat Celcius. Dituangkan alkohol bersuhu 50 derajat Celcius sehingga menyebabkan suhu akhir menjadi 8 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter 27 kalori per derajat Celcius, kalori jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalori libur es 80 kalori per gram, dan kalori jenis alkohol 0,58 kalori per gram derajat Celcius. Massa alkohol yang dituangkan adalah, oke, jadi ini tetapnya kita buat ajas black, I lepas sama dengan I terima. Siapa yang melepas? Alkohol, karena suhunya 50 derajat Celcius. Yang menerima siapa? Es dan kalorimeter. Berarti untuk yang melepas kita buat M delta T alkohol. Kemudian yang menerima adalah yaitu S dan kalorimeter. Berarti S dari minus ke 0 itu namanya MC delta T S. Kemudian ditambah M kali L S. Kemudian ditambah MS kali C air kali delta T. Karena suhunya menjadi 8 derajat Celcius, artinya es menjadi air. Ditambah lagi, ditambah siapa? C besar kali delta T. Apa itu C besar kemarin? Kalorimeter, ya kan? Atau kapasitas kalor, ya, daripada kalorimeter. Oke, kita masukkan. Massa alkohol ditanya, ya kan? Berarti kita buat di sini M dikalikan dengan C alkohol 0,58. Kemudian delta T-nya dari 50 menjadi 8, berarti 42. Sama dengan massa S dari 36, CS setengah, kemudian dikalikan dengan delta TS dari minus 6 ke 0, berarti 6. Kemudian ini 36 dikalikan dengan 80. Ditambah 36 kali 1 kali dari 0 menjadi 8, berarti 8. Ditambah kapasitasnya adalah 27, lalu delta T-nya dari minus 6 ke 8, 14. Ya kan? Jadi kita peroleh di sini M dikali 0,58 dikali 42 sama dengan, ini kita habiskan, ini tinggal 3 kali 6, 18, berarti 108. Nah, ditambahkan dengan 36 dikalikan dengan 8. Berarti 8 kali 6, 48. 8 kali 3, 24. Tambah 4, berarti 28. 0, ya kan? Oke, ditambah ini 288, ya kan? Ini ditambah, ayo berapa ini, ya kan? Carilah berapa ini, 27 kali 14, capek saya hitungnya. Nah, setelah kau hitung nanti, ya kan, bisa kita cari M-nya, maka M kita dapat nanti di sini adalah, setelah kau hitung, pasti jawabannya adalah 150 gram. Jawabannya adalah
B. Soal nomor 14. Sebongkah tembaga bermassa 10 gram dan bersuhu 125 derajat Celcius dimasukkan dalam kalorimeter berisi air bersuhu 20 derajat Celcius. Suhu air campuran adalah 23 derajat Celcius. Jika percobaan ini diulang kembali dengan menggunakan kondisi awal yang sama kecuali massa tembaga yang dipakai diubah menjadi M, maka suhu air campuran adalah 25 derajat Celcius. Jika kalorimeter dianggap tidak menyerap kalor, maka nilai M adalah. Oke, jadi ini ada 2 kali percobaan, ya kan? Nah, percobaan pertama yaitu tetap kita pakai Q lepas sama dengan Q terima. Nah, pasti yang melepas adalah tembaga, lalu yang menerima adalah air. Berarti kita buat di sini Mt delta T untuk tembaga sama dengan Mt delta T untuk air. Nah, massa tembaga awalnya adalah 10. C tembaga tidak diketahui, kita buat CT aja. Kemudian delta T-nya dari 125 menjadi 23. Ya kan? Berarti itu adalah 102. Kemudian massa air. Massa airnya tidak diketahui, buat aja MA, ya kan? Kemudian C air itu 1. Lalu delta T-nya dari 20 ke 23 berarti dikali 3. Kan? Nah, kemudian ini bisa kita habiskan. Di sini tinggal 34. Jadi 340 CT sama dengan MA. Lalu percobaan kedua, kondisinya sama kecuali massa tembaga diubah menjadi M. Tetap kita buat Q lepas sama dengan Q terima. Berarti Mt delta T untuk tembaga sama dengan Mt delta T untuk air. Lalu massa tembaganya adalah M. C tembaga tidak diketahui. Delta T-nya dari 125 menjadi 25 berarti 100. Sama dengan M air. Ya M air. C air 1. Kemudian dari berapa tadi? Ya kan? Dari 20 menjadi 25 berarti ini 5. Ini habis. Ini 20, ya kan? Maka tinggallah M dikali CT dikali 20 sama dengan MA. Maka kita perolehlah M dikalikan dengan CT dikalikan dengan 20 sama dengan kita ganti MA. Jadi 340 CT. Ini habis. Maka kita perolehlah M sama dengan 340 per 20 sama dengan 17 gram. Nah itulah, tinggal masukkan doang. Ya kan Kevin? Oke, itulah soal nomor 14. Soal nomor 15. Satu air terjun jatuh dari suatu ketinggian jika 10% dari energi air terjun berubah menjadi kalor, sehingga terdapat perbedaan suhu air di atas dan di bawah air terjun sebesar 0,1 derajat Celcius. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan kalor jenis air 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Maka tinggi air terjun tersebut adalah, gampang aja ini tinggal masukkan doang. Katanya 10% dari energi potensial, kalau air terjun kan pasti energi potensial, berubah menjadi kalor. Ya tinggal kita buat aja, berarti ini 0,1. Rumus daripada energi potensial adalah mgh sama dengan, ini rumusnya apa? M D delta T. Maka M-nya kita habiskan, 0,1 dikali 10 dikalikan dengan H sama dengan C air 4200, delta T-nya 0,1. Ini habis. Maka H sama dengan 420 meter, ya kan? Gampang, macam tak soal. Oke, nomor 16. Sebuah pemanas listrik yang hambatannya 5 ohm menggunakan sumber tegangan 50 volt.
Pemanas digunakan untuk memanaskan 1 liter air dari 0 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Jika 70% kalor yang dihasilkan pemanas diambil oleh air, maka waktu yang diperlukan adalah gampang juga ini. Ini intinya 70% dari pemanas. Kalau pemanas berarti energi listrik. 70% energi listrik diambil air berarti jadi kalor, ya kan? Nah, 70% berarti 70 per 100. Lalu energi listrik kita pakai karena ada di sini tegangan V, kemudian ini hambatan R, berarti kita pakailah V kuadrat per R dikalikan dengan T, sama dengan MC delta T. Berarti ini kita kecilkan jadi 7 per 10. B-nya tadi 50 volt, berarti 50 kuadrat, 50 kali 50. R-nya tadi 5, lalu dikali T, sama dengan massa air. Ingat kalau air 1 liter, berarti massanya 1 kilo ya. Berarti 1 dikalikan dengan 4200, dikalikan dengan delta T-nya. Delta T-nya 50, ya kan? Nah, ini habis. Nah, ya kan? Kemudian ini habis ke sini. Oke, berarti dapatlah T 4200 dibagi 7, 600 sekon. Bagi menit. Bagi berapa? Ayo berapa? Ah? Oke, 10 menit. Ya kan? Jawabannya adalah B. Gampang kali ya. Nomor 17. Dua batang R dan S yang luas penampangnya sama, sambungkan pada kedua ujungnya seperti gambar berikut. Konduktivitas termal batang S sama dengan 3 kali konduktivitas termal batang R, maka suhu pada titik sambung kedua batang T adalah, oke, gampang juga ini. Ini tentang konduksi, ya kan? Nah, kalau mengenai konduksi, kemarin H itu kan rumusnya adalah Ka kali delta T per L. Lihat teorinya ya kalau lupa. Nah, untuk mengerjakan seperti ini berarti kita buatlah H di R sama dengan H di S. Berarti Ka kali delta T per L untuk si R sama dengan Ka delta T per L untuk si S. Karena luas penampangnya katanya sama di soal, kita habiskan, maka kita masukkanlah KR, ya kan? Jadi di sini kita buat KR. Lalu delta T-nya ini 0, ini T, berarti delta T-nya adalah T dikurang 0. Per panjang si R 80 cm. KS katanya 3 kali R, berarti ini 3 KR. Dikalikan dengan ini 100 dikurang T. Per L, L-nya 60 cm. Ini habis ya kan? Sama-sama dibagi 20. Berarti ini 4, ini 3. 3-nya habis. Habiskan semua, tinggal sama dengan. Mampus di situ. Oke, jadi tinggal T sama dengan, ya kan? Ini T kan? Ya. T per 4 ya. T per 4 sama dengan 100 dikurangkan dengan T. Kali silang. Berarti T sama dengan 400 dikurang 4T. Pindah ke sini, jadi 5T sama dengan 400. Dapatlah T sama dengan 80. Gampang ya. Jawabannya adalah penampang yang sama. Nah, panjang dan luas penampang yang sama. Sambungkan seperti gambar. Suhu T1 sama dengan 20 derajat Celcius dan T4 sama dengan 90 derajat Celcius. Koefisien konduksi Kp sama dengan 2 kaki sama dengan 4 Kr. Maka suhu T2 dan T3 adalah sama aja, ini tinggal masukkan aja. Jadi tetap kita pakai H di P sama dengan H di Q sama dengan H di R. Berarti Ka delta T per L untuk si P sama dengan Ka delta T
per L untuk si Q sama dengan Ka delta T per L untuk si R. Panjang dan luas penampangnya sama, coret aja ini, coret, 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 coret. Oke. Nah, tinggallah di sini adalah K delta T untuk si P sama dengan K delta T untuk si Q sama dengan K delta T untuk si R. Nah, jadi kita buat dulu ini sekali ya kan? KP ya kan? Jadi KP di sini adalah 2 kaki. Lalu dikalikan delta T-nya, berarti di sini katanya 20, di sini adalah 90. Berarti delta T untuk si P adalah T2 dikurang 20 sama dengan kaki. Ini kaki aja lah. Oke, delta TQ ya kan? Ini delta TQ. Nah, berarti T3 dikurangkan dengan T2. Ini habis. Ya kan? Jadi 2T2 dikurang 40 sama dengan T3 dikurang T2. Berarti 3T2 dikurang T3 sama dengan 40 persamaan 1. Oke, sekarang kita ambil ini. Oke, berarti kaki, ya kan? Dari sini kaki sama dengan 2KR, ya kan? 2KR dikalikan dengan, tadi delta TQ adalah T3 dikurang T2. Sama dengan, ini KR. Kita baca KR. Kan, dikalikan dengan, berarti ini 90 dikurang T3, ini habiskan. Oke, 2 T3 dikurang 2 T2 sama dengan 90 kurang T3. Berarti 3 T3 dikurang 2 T2 sama dengan 90 persamaan 2. Oke, jadi ini tetap kita buat 3T3 dikurang 2T2 sama dengan 90, ini dikali 3, ya kan? Dikali 3 jadi min 3T3 ditambah dikali 3 tadi berarti 9T2 sama dengan 120. Oke, eksekusi. Ditambah ya kan? Dikali tambah berarti 7T2 sama dengan 210. Berarti T2 sama dengan 30. Ya kan? Dapat T2 30, kita masukkan untuk mencari T3. Berarti 3 dikali 30 dikurang T3 sama dengan 40. 90 kurang T3 sama dengan 40. Dapatlah T3 sama dengan 50, ya kan? Berarti jawabannya adalah 30 dan 50. Dodol, ya kan? Gitu-gitu aja itu. Oh, usah stres sekali kau Kevin, ya. Nomor 19. Gambar berikut menunjukkan sebuah jendela kaca yang misalkan sebuah kamar dengan halaman luar rumah. Suhu di dalam kamar 16 derajat Celcius dan suhu di luar rumah 36 derajat Celcius. Jika konduktivitas kaca 0,8 watt per meter Kelvin, maka jumlah kalori yang berpindah tiap detik adalah Oke, kita cari dulu rambatan kalorinya H. H sama dengan Ka delta T per L, ya kan? Ka-nya 0,8, luasnya ini luasnya 2 kali 1,5 3, lalu delta T-nya 16 ke 36, berarti 20 per L-nya ini panjangnya jadi 3 mm ya. Jadi 3 kali 10 pangkat minus 3. Ini habiskan, ya kan? Oke, ini kita habiskan nolnya ini ke sini. 2 kali 8, 16. Naik ke atas jadi 16.000. Maka Q sama dengan H dikali T. 16.000 tiap detik berarti 1 detik. Berarti 16.000 juga. Oke, ya kan? Ya. Oke, itulah soal nomor 19. Nomor 20. Sebuah bulida dengan koefisien konveksi termal 0,01 kalori
per meter sekon derajat Celcius memiliki luas penampang aliran 20 cm². Jika suhu fluida tersebut mengalir dari dinding yang bersuhu 100 derajat Celcius ke dinding lainnya yang bersuhu 20 derajat Celcius, kedua dinding sejajar, berapakah besarnya kalor yang dirambatkan? Tinggal masukkan doang. Ini konveksi. Kan ini kan konveksi nih. Jadi jangan dulu murhing ya. Tahu murhing, piki-piki, paka-paka, jangan dulu. Tetap semangat ya. Ini H sama dengan rumusnya HA delta T, ya kan, untuk konveksi. Hanya 0,01. Luasnya 20 cm², berarti 20 kali 10 pangkat minus 4. Lalu delta T-nya dari 100 ke 20 berarti 80, ya kan? Oke, berarti ini habiskan ke sini, sap. Cup, ya kan? 2 kali 8, 16, ya kan? 16 kali 10 pangkat minus 4. Ece. Jawabannya adalah A. Nomor 21. Benda hitam pada suhu T memancarkan radiasi dengan daya sebesar 300 mW. Radiasi benda hitam tersebut pada suhu setengah T akan menghasilkan daya sebesar, ya, ini lagi. Oke, kita buat nanti T1-nya sama dengan T, lalu daya radiasinya adalah sebesar 300 mW, kemudian T2-nya katanya setengah T, lalu yang ditanya jadi berapa dayanya, kan gitu kan? Nah, apa ini? Oke. Untuk radiasi rumusnya adalah E atau T pangkat 4. Itu artinya P itu sebanding dengan T pangkat 4. Maka kalau kita buat P1 per P2 sama dengan T1 per T2 dipangkatkan dengan 4. Jadi kita peroleh 300 per P2 sama dengan T1-nya T per setengah T dipangkat 4. Ini minta maaf. Jadi 300 per P2 sama dengan 1 dibagi setengah, jujur kau. 2 ya, pakai 4, 16. Berarti P2 sama dengan 300 per 16 sama dengan dapat. Kau carilah, kalau itu nggak tahu kau mutilasi Anda. Oke, nah itulah pembahasan soal-soal tentang suhu dan kalor. Semua sudah mewakili setiap topik. Ya, silakan diulang-ulang. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di-subscribe juga lah, ya kan? Di-subscribe, di-like, di-share atau di-plototil atau diapailah, ya. Oke, sekian dari saya, Tayo MF.